Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini pada pertemuan ketiga. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut amalan dan ajaran masing-masing agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang apa? Nah, jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai otot rangka manusia. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dan sifat otot rangka manusia secara tepat melalui studi literatur dan video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur otot rangka pada manusia secara tepat melalui studi literatur dan video pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis mekanisme kerja otot rangka pada manusia secara tepat melalui studi literatur dan video pembelajaran. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis sifat kerja otot pada manusia melalui studi literatur dan video pembelajaran. Nah, jadi ada 4 poin ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum memasuki pada materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Nah, kita semua sering dianjurkan untuk melakukan kegiatan olahraga. Nah, bagi kalian, apa sih manfaat olahraga bagi tubuh, dan kemudian bagaimana kita dapat melakukan pergerakan dalam olahraga itu sendiri, dan apa hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang otot rangka pada manusia. Nah, yang bisa menjawab bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya. Nah, yang pertama mengenai pengertian dan sifat otot rangka. Nah, jadi otot rangka ini merupakan otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk pergerakan tulang. Nah, sehingga otot ini biasa disebut juga dengan alat gerak aktif. Nah, kemudian ada beberapa fungsi dari otot. Yang pertama sebagai pergerakan. Nah, otot dapat menggerakkan tulang untuk melakukan pergerakan. Kemudian yang kedua menopang dan mempertahankan postur tubuh. Dan yang ketiga sebagai produksi panas. Nah, metabolisme kontraksi otot ini dapat menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu normal pada tubuh kita. Nah, jadi otot ini biasa disebut juga dengan alat gerak aktif yang memiliki 3 fungsi sebagai pergerakan, menopang dan mempertahankan postur tubuh, dan sebagai produksi panas. Selanjutnya, otot itu memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu kontraktilitas. Nah, di mana serabut otot itu dapat berkontraksi dan meregang. Dalam keadaan istirahat, keadaan otot itu tidak benar-benar kendur. Nah, sifat yang kedua yaitu eksitabilitas. Nah, di mana serabut otot itu akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Nah, sifat yang ketiga yaitu ekstensibilitas. Nah, di mana serabut otot ini memiliki kemampuan meregang melebihi panjang otot saat relaksasi. Nah, yang sifat yang keempat yaitu elastisitas. Nah, di mana serabut otot itu dapat kembali ke ukuran semula setelah otot berkontraksi. Nah, bahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur otot rangka pada manusia. Nah, jadi otot rangka ini terdiri atas kepala otot atau musculus caput, yang kedua empal otot atau musculus venter, dan yang ketiga ekor otot atau musculus caudal. Nah, untuk gambarnya bisa anak-anak lihat. Nah, kemudian kepala otot dan ekor otot ini merupakan jaringan ikat padat kuat yang disebut juga dengan tendon. Nah, jadi tendon ini merupakan tempat melekatnya otot pada tulang.
Kemudian tendon ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu origo dan insersio. Nah, kalau origo ini merupakan ujung otot atau kepala otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika otot berkontraksi. Nah, sedangkan kalau insersio ini merupakan bagian ujung otot lain atau ekor otot yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. Nah, jadi anak-anak bisa membedakan dua tendon tadi, yaitu origo dan insersio. Kalau origo ini merupakan tulang yang berada di ujung otot yang melekat pada tulang tapi tidak bergerak ketika otot berkontraksi, sedangkan insersio merupakan bagian ujung tulang otot lain yang bergerak ketika otot berkontraksi. Selain itu, ada komponen struktur otot yang berperan dalam kerja otot. Yang pertama yaitu miofibril. Nah, miofibril ini berbentuk silindris yang memanjang sepanjang otot lurik yang mengandung filamen aktin dan miosin. Nah, komponen yang kedua yaitu aktin yang merupakan filamen kontraktil yang tipis serta memiliki sisi aktif dan situs pengikatan. Nah, komponen ketiga yaitu miosin, itu protein filamen yang tebal dan memiliki penonjolan yang dikenal dengan kepala miosin. Nah, yang keempat yaitu tropomiosin yang merupakan sebuah protein aktin yang aktin pengikat yang mengatur kontraksi otot. Nah, kemudian komponen yang kelima yaitu troponin. Nah, di mana troponin ini merupakan protein kompleks yang melekat pada tropomiosin. Nah, untuk komponen-komponen ini bisa anak-anak ibu lihat pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme kerja otot. Nah, bagaimana sih mekanisme dari kerja otot itu? Nah, jadi untuk mekanisme kerja otot ini ada dua, yaitu kontraksi dan relaksasi. Kalau kontraksi ini merupakan keadaan saat otot menegang dan memendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh. Nah, sedangkan relaksasi merupakan kondisi ketika otot kembali memanjang ketika otot sedang tidak bekerja. Nah, jadi secara singkatnya, kalau kontraksi ini merupakan otot memendek, sedangkan relaksasi itu menyebabkan otot memanjang. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, ketika tangan kita bengkokkan seperti ini, maka mekanisme kerja ototnya yaitu kontraksi. Nah, sedangkan jika kita panjangkan seperti ini, maka mekanisme kerja ototnya yaitu relaksasi. Nah, berikut ini merupakan bagan mengenai mekanisme kerja otot pada manusia. Nah, di mana asetikolin itu akan membebaskan ion kalsium di antara sel otot. Nah, selanjutnya itu akan masuk mengangkut troponin dan tropomiosin ke dalam otot. Nah, posisi aktin itu akan berubah dan mendekati miosin. Nah, selanjutnya itu miosin akan membentuk aktomiosin. Kemudian selanjutnya serabut otot itu akan menjadi pendek, lalu otot akan berkontraksi. Nah, setelah otot berkontraksi, ion kalsium akan masuk ke dalam plasma sel dan menyebabkan ikatan troponin dan ion kalsium itu akan lepas, sehingga selanjutnya otot itu akan berrelaksasi. Materi yang keempat yaitu sifat kerja otot. Nah, jadi berdasarkan sifat kerjanya, otot itu dibagikan menjadi dua, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Nah, kalau otot antagonis ini merupakan otot yang bekerja sama yang saling berlawanan. Nah, sehingga gerakannya itu akan berlawanan atau berbeda arah. Contohnya pada otot bisep dan trisep. Nah, sedangkan otot sinergis ini merupakan otot yang saling mendukung satu sama lainnya, sehingga menghasilkan gerakan yang satu arah. Contohnya otot pronotor teres dan otot pronotor quadratus. Nah, jadi jika otot antagonis ini gerakannya saling berlawanan, sedangkan otot sinergis itu gerakannya dalam satu arah atau ototnya saling mendukung satu sama lain. Nah, berikut ini Ibu contohkan mengenai gerakan otot antagonis. Yang pertama yaitu gerakan elevasi dan depresi. Elevasi yaitu mengangkat kepala, kemudian depresi yaitu menengkukkan kepala. Nah, kemudian yang kedua yaitu ekstensi meluruskan, fleksi membengkokkan. Nah, kemudian gerakan yang ketiga yaitu supinasi menggeledah dan pronasi mengelungkup.
Nah, jadi tadi merupakan materi terakhir yang Ibu paparkan. Nah, selanjutnya Ibu ingin nih kalian untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini atau kita menyimpulkan secara bersama-sama. Nah, jadi kita tadi sudah membahas mengenai yang pertama, pengertian dan sifat kerja otot rangka. Nah, di mana otot rangka ini merupakan otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif. Nah, sehingga otot itu disebut juga dengan alat gerak aktif. Nah, fungsinya itu ada 3, yaitu untuk pergerakan, kemudian menopang dan mempertahankan postur tubuh, dan sebagai produksi panas pada tubuh. Nah, untuk sifat otot tadi kan ada 4. Yang pertama kontraktilitas, yang kedua eksitabilitas, yang ketiga ekstensibilitas, dan yang keempat elastisitas. Nah, mungkin anak-anak bisa membedakan antara keempat sifat otot tadi. Nah, yang kedua yaitu mengenai struktur otot rangka. Nah, jadi tadi sudah disebutkan bahwa struktur otot rangka ini ada 3, yaitu kepala otot, empal otot, dan ekor otot. Nah, di mana kepala otot dan ekor otot ini merupakan jaringan ikat padat yang disebut juga dengan tendon. Nah, lalu tendon tadi terbagi lagi menjadi 2, yaitu origo dan insersio. Nah, selanjutnya ada komponen struktur otot yang berperan dalam kerja otot. Ada 5 tadi. Yang pertama miofibril, yang kedua aktin, yang ketiga miosin, yang keempat tropomiosin, dan yang kelima troponin. Nah, mungkin anak-anak Ibu harapkan bisa membedakan antara 5 komponen tersebut. Nah, next selanjutnya mekanisme kerja otot. Nah, jadi tadi kan disebutkan jika mekanisme kerja otot ini ada kontraksi dan relaksasi. Nah, di mana kontraksi ini ketika otot itu memendek, sedangkan relaksasi ketika otot itu memanjang. Nah, selanjutnya itu sifat kerja otot. Nah, jadi sifat kerja otot tadi ada 2, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Di mana otot antagonis ini merupakan otot yang bekerja secara berlawanan, sedangkan otot sinergis otot yang bekerja saling mendukung satu sama lain. Nah, untuk gerakannya tadi sudah Ibu contohkan. Nah, jadi itulah kesimpulan kita, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu juga semuanya dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kemudian Ibu berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker ketika berada di luar. Baiklah, Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.